Memang kalau di bagian ini praktis ya, sudah yang memang belum dibuat, yaitu ruas dari arah GT Mandi Srenggo ya menuju ke arah ruas yang kemarin dibuka ketika kendaraan dari dulu memang masih dibiarkan seperti ini ya. Yang paling timur itu adalah ruas dari arah Yogyakarta yang keluar di exit Jogonalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel saya. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga dalam kondisi yang sehat dan bahagia selalu ya. Masih di dalam suasana bulan Syawal ya, Lebaran. Dan tentu saja tidak lupa saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri walaupun sudah terlambat teman-teman. Dan mohon maaf lahir dan batin ya. Dulu di video saya ketika saya melakukan perjalanan menuju ke arah Yogyakarta ya, mudik di hari Lebaran tanggal 1 Syawal atau 31 Maret ya tahun 2025 kemarin, saya belum sempat mengucapkan minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga apa-apa yang saya ucapkan yang mungkin kurang berkenan ya untuk didengarkan oleh teman-teman sekiranya ya dimaafkan, diikhlaskan teman-teman. Baik teman-teman semuanya, bagaimana kabar teman-teman terkait dengan mudik Lebaran yang dilakukan ya? Semoga teman-teman semuanya merasa bahagia ya setelah melakukan mudik, tentunya terkait pula dengan keamanan dan juga kenyamanan ketika melakukan mudik kemarin. Dan lama kita tidak mengupdate kondisi jalan tol Jogja Solo teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan update. Ini adalah hari Sabtu tanggal 12 April tahun 2025 atau 13 Syawal ya, tahun 1446 Hijriah. Ya mungkin boleh dikatakan hampir 2 minggu ya dari Lebaran. Oleh karena itu kita akan mengupdate lagi bagaimana kondisi dari jalan tol Jogja Solo, terutama di simpang Susun Prambanan teman-teman ya, yaitu di arah paling timur dulu teman-teman ya, dari arah Solo ya atau menuju ke Solo teman-teman. Memang kalau di bagian ini praktis ya, sudah tidak ada pengerjaan ya, karena memang sudah jadi. Kita bisa melihat juga bahwa kondisi dari jalan itu sendiri sudah jadi ya, tidak ada sesuatu yang memang menjadi ganjalan. Bahkan lampu jalannya pun juga sudah ada ya teman-teman. Lampu jalan ya, lampu dari jalan tol pun sudah terpasang. Hanya mungkin satu ruas yang memang belum dibuat, yaitu ruas dari arah GT Mandi Srenggo ya menuju ke arah Solo atau Klaten, itu yang sebelah kiri, yang paling kiri yang memang ini belum dibuat teman-teman. Karena dari pangkalnya aja memang belum dibuat. Tapi memang secara umum arah yang di timur ya, timur jalan tol atau simpang susun ini sudah praktis ya, tidak ada pengerjaan. Ya hanya ada titik ya, titik yang ditutup ya, karena ini adalah titik yang dari arah Jogja ya, dari arah Jogja teman-teman. Terpaksa ya kita lewat trotoar. Ini saya berada di daerah Jogonalan, Klaten teman-teman. Entah kenapa ini ada kemacetan. Jadi ada titik yang memang ditutup ya teman-teman. Titik yang ini adalah dari arah Yogyakarta ya, ditutup ya, karena memang kemarin ketika di musim Lebaran itu ruas dari Yogyakarta itu kan memang tidak digunakan ya. Jadi mungkin biar tidak salah arus saja atau arah kendaraan saja, jadi memang ditutup. Baik, di bagian timur dari simpang Susun Prambanan seperti itu teman-teman. Kita beralih menuju ke arah barat ya, menuju ke arah barat dari timur. Maka terlihat juga bahwa ruas yang kemarin dibuka ketika kendaraan menuju ke arah Yogyakarta untuk exit Damar Martani
ya. Sekarang udah ditutup juga ya, di portal juga teman-teman, seperti itu. Dan kemudian selanjutnya kita akan menuju ke bagian lebih barat lagi teman-teman, yaitu di jembatan dari Simpang Susun. Di jembatan di Simpang Susun ini teman-teman, jadi ini ada bagian yang cukup menarik ya, karena ada satu titik yang dari dulu itu belum jadi-jadi teman-teman. Yaitu ruas yang dari arah Solo atau Klaten menuju ke Yogyakarta ya, yang dari bawah jembatan ya teman-teman. Ini dari dulu memang masih dibiarkan seperti ini ya, sama sekali belum dibuat. Dan memang dugaannya itu memang hal ini sengaja dilakukan karena dipakai sebagai akses masuk ataupun keluar dari kendaraan proyek teman-teman ya. Karena memang tadi masih banyak atau masih ada beberapa titik ya di Simpang Susun ini yang belum selesai ya, karena untuk akses jalan yang menuju ke tempat yang belum selesai ini, maka memang diperlukan satu titik yang digunakan untuk keluar masuk kendaraan. Nah, inilah yang kemudian mungkin ya dipikirkan oleh yang menangani proyek ini, dibuatlah kemudian bagian ruas yang menuju ke arah Jogja dari Solo ini memang kemudian belum dibuat teman-teman. Baik, kemudian di bagian jembatan sendiri ya, di bagian jembatan sendiri, jembatan Simpang Susun teman-teman. Jadi ada 4 ruas ya di Simpang Susun Prambanan ini, ada 4 ruas. Yang paling timur ya, yang paling timur itu adalah ruas dari arah Yogyakarta yang keluar di exit Jogonalantu Prambanan teman-teman. Oh, apa ya di depan ini? Kita akan lihat. Oh, ini ada kemacetan ya teman-teman, karena ada kecelakaan teman-teman. Kita lihat sebentar ya, kecelakaan atau apa juga kita. Ya, ada truk box yang sedang mengalami kecelakaan teman-teman. Baik, kita hati-hati sebentar ya. Kelihatannya ada bagian dari roda itu yang patah ya, jadi ini memanggil orang ya atau tukang las khusus ya untuk menyambung lagi teman-teman ya. Semoga tidak ada korban jiwa teman-teman, semuanya aman, damai, dan semoga cepat selesai sehingga lalu lintas cepat pulih kembali. Baik, tadi kita kembali lagi teman-teman ke ruas dari jembatan di Simpang Susun Prambanan. Jadi yang pertama adalah dari yang paling timur teman-teman, yaitu ruas yang berasal dari Yogyakarta menuju exit tol di Prambanan. Ya, ini masih dalam proses ya, walaupun sudah ya lumayan lah ada bentuknya, tapi memang belum selesai. Kemudian di arah barat, lebih baratnya teman-teman ya, yaitu dari gerbang tol Prambanan yang menuju ke arah Solo. Ini adalah satu-satunya ruas yang benar-benar sudah pernah difungsikan ya di momen libur Natal tahun baru kemarin dan juga sekarang ya, kemarin ya di Lebaran tahun ini adalah jalur yang sudah difungsikan ya. Jadi memang terlihat itu sudah jadi ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah dari arah Solo ya, dari jalur dari arah Solo menuju ke exit tol Manis Renggo teman-teman. Ya, ini juga ya belum jadi ya, karena memang exit tol Manis Renggo itu sendiri juga jalur menuju jalur menuju Manis Renggo itu juga belum dibuat. Jadi sangat wajar kalau belum selesai. Yang terakhir adalah ruas yang dari Yogyakarta atau dari Manis Renggo menuju ke Yogyakarta. Ini pun juga sama ya, karena memang ruas yang dari Manis Renggo itu memang belum ada teman-teman ya. Jadi memang ya ini belum selesai, sangat wajar sekali. Baik, ini adalah kondisi di jembatan teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi menuju ke arah lebih barat ya, ke arah jembatan Kalioro. Sebelumnya adalah sebelum jembatan Kalioro ada ruas ya, ada ruas yang dari arah Yogyakarta teman-teman ya. Terlihat ini memang juga belum dibuat, tapi memang dalam proses ya. Terlihat ya, banyak sekali glider-glider yang ada di sini teman-teman.
masih di tanah ya, nanti itu tinggal mau diangkat ya, tentu saja ini nanti diangkat, kemudian mungkin dipasangkan di jembatan Kaliworo yang ruas dari arah Yogyakarta. Jadi ini adalah ruas dari arah Yogyakarta ya, baik yang exit ya menuju ke Manisrenggo ya, maupun yang exit ya menuju ke Prambanan teman-teman. Ini ya, jadi dari arah Yogyakarta yang exit di Prambanan maupun di Manisrenggo ini masih dalam proses pembuatan ya, terlihat ya banyak kren-kren yang ada di sini ya, seperti ini kondisinya. Nah, selanjutnya kita menuju ke arah barat lagi teman-teman, tepatnya yaitu di jembatan Kaliworo ya. Di sini bakal ada 4 ruas ya, tapi yang 3 itu memang sudah jadi. Yang 3 ya ruas yang dari arah GT Prambanan ya menuju ke Yogyakarta ya, dalam proses ya, dalam proses, walaupun sebenarnya cornya sudah jadi. Kemudian yang kedua dari arah Klaten atau Solo menuju ke Yogyakarta juga sebenarnya sudah jadi teman-teman, walaupun belum tersambung. Kemudian yang terakhir dari arah Yogyakarta menuju ke Solo atau Klaten, nah ini juga sudah jadi teman-teman. Nah, tapi ada satu lagi yang memang belum dibuat, yaitu yang tadi tersambung dengan arah dari Jogja menuju ke Manisrenggo maupun ke GT atau exit Prambanan memang belum dibuat. Jadi praktisnya ada 4 ruas, 3 sudah jadi walaupun masih ada dalam proses finishing. Kemudian masih ada satu lagi dalam proses pembuatan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kondisi dari simpang susun Prambanan seperti ini. Dan yang terakhir tentu adalah ruas yang menuju ke arah atau menuju ke Manisrenggo ya, menuju atau dari Manisrenggo teman-teman. Dan itu teman-teman bisa perhatikan juga bahwa jalan ini masih mentok ya, belum ada terusannya. Entah, saya tidak tahu kapan akan dimulai ya proses untuk membuat jalur yang menuju atau dari Manisrenggo ini, saya belum tahu teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi kondisi jalan tol terutama di simpang susun Prambanan pasca lebaran seperti ini teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Kita akan jumpa lagi di video-video yang lain. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.